masih ngebahas soal makanan palsu. Di antaranya adalah yang lagi marak beredar di sini adalah beras plastik. Ya. Sebenarnya beras plastik itu menurut gue ya Wendy nggak cuma merusak kesehatan, tapi merusak hubungan kepercayaan. Iyalah. Iya bener. Kayak tadi aja aku punya banyak makanan, satu pun nggak mau lu makan. Iya, tapi sebenarnya baliknya emang susah sih dilemanya. Artinya kan ada, ini kan pasti oknum jatuhnya. Iya dong, pasti jatuhnya oknum. Nah kasihan kan orang-orang yang memang menjual beras yang emang beneran. Bukan berarti harus bermerek ya, artinya kan yang kayak di pasar dan segala macam kan mereka tanpa merek gitu. Makanya katanya kan omset mereka tuh turun sampai 15-20% gitu penjualannya. Nah sekarang kamu sendiri nih gara-gara ada fenomena ini jujur jadi mikir nggak kalau mau beli beras yang eceran, yang misalnya mereknya nggak tahu apa? Sebenarnya sih mikir sih iya gitu, cuman kan balik lagi ke kita, ke pembeli. Kita juga harus tahu dong, kan udah dikasih tahu tuh sama pemerintah mana yang plastik, mana yang beneran. Jadi ya itu kembali lagi ke pembeli pintar jadinya. Setahu kamu nih dari kacamata ibu rumah tangga, setahu kamu tuh ciri-ciri beras plastik seperti apa? Yang pertama itu kalau dicuci dia ngambang. Kalau yang plastik ya, jadi dia enggak, karena kan dia nggak ada bijinya di tengah itu, jadi nggak berat. Jadi dia kalau yang asli itu dia akan kependam, kalau yang plastik itu dia akan ngambang. Itu sih yang paling. Makanya sekarang katanya di tukang beras tuh. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, maaf pas uji coba bener nggak ngambang. Begitu dimasukin literan begitu sampai rumah ngambang semua. Bapak kan bikin bisa aja. lagi Bapak. Bisa aja. Baru dikasih solusinya, pokoknya nggak ngambang. Sekarang dibikin pano lagi. Aduh, makan beras bingung lama-lama bambu nih kita nih. Untuk makanan wajib saya kroto Ibu jadi aman. Tapi gini, sekarang kita mau ngasih tahu apa sih jenis-jenis beras yang sebenarnya ini populer banget di Indonesia. Ini ada artikelnya pemirsa. Yang pertama adalah Sentra Ramos. Jadi ini adalah beras yang sangat populer di pasaran karena harganya sangat terjangkau. Ini berasnya asal Cianjur, Jawa Barat. Ciri fisiknya berbeda dengan beras lainnya, itu berasnya agak panjang dan lonjong juga, beraroma pandan. Dan setelah dimasak beras cenderung pulen, namun tidak bisa disimpan lama karena mudah basi. Nah ini dia beras Sentra Ramos. Kemudian ada Pandan Wangi. Ini sesuai dengan namanya, beras Pandan Wangi mengeluarkan aroma wangi yang lembut dan berasal dari Cianjur juga, berbentuk bulat dan berwarna sedikit kekuningan. Meskipun telah dimasak, warnanya juga tetap sama, aromanya pun tetap tercium. Dan yang ketiga ada Rojo Lele. Lain lagi dengan beras Rojo Lele, ini sangat khas, bentuknya bulat dan sebagian bijinya berwarna putih susu. Berasnya juga tidak beraroma pandan seperti beras Pandan Wangi dan juga Sentra Ramos, tapi jenis yang satu ini banyak tumbuh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan terkenal karena teksturnya yang pulen dan lembut. Nah, selain ketiga beras tadi, ada lagi 3 beras yang lainnya. Yang keempat itu ada Mentik. Beras Mentik adalah beras organik yang memiliki 2 jenis yang berbeda, yaitu Mentik susu dan Mentik wangi. Fisiknya, bijinya mirip dengan beras ketan, namun lebih bulat dan pendek. Karena pulen dan lengket, banyak juga yang menyebutnya dengan beras Jepang. Beras Mentik berasal dari desa Sidorejo, Bandungan, Jawa Timur. Ini dia beras Mentik. Dan selanjutnya ada beras merah. Ternyata warna merah pada beras ini berasal dari aleuron yang mengandung gen untuk memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah. Beras merah banyak dikonsumsi pelaku diet karena menyehatkan. Berasnya panjang dan bulat, sedikit perak dan tidak menggumpal setelah dimasak. Nih beras merah. Selanjutnya yang terakhir adalah beras hitam. Beras asal Jawa Tengah ini namanya sangat beragam. Di Solo disebut dengan beras wulung. Di Solo disebut dengan beras wulung. Di Sleman disebut cempo ireng atau beras jeliteng. Di Bantul disebut beras melik. Lain lagi dengan Subang yang menyebutnya sebagai beras gadok. Beras yang dipanen 5 bulan sekali ini memiliki rasa yang pulen, wangi, dan sedikit manis. Nah itu dia, kenapa sih kita kasih tahu ke pemirsa contoh-contoh beras, supaya kalau ngeliat beras itu nggak langsung curiga, ini berasnya merah, pakai pewarna makanan ya, ini berasnya hitam, udah busuk ya. Nah, jangan sampai akhirnya sulit ngebedain mana beras hitam, mana aspal. Iya benar Pak. Tidak banget Pak. Kan sama hitam warnanya. Tapi gini, tadi kan kita udah lihat dari sudut pandang Sesi sebagai ibu rumah tangga yang selama ini cuma dengar pemberitaan, tapi belum pernah memang ketemu dengan mata kepala sendiri. Iya benar. Nah sekarang saya akan mengundang seorang ibu yang katanya beras plastik ini secara tidak sengaja sudah dikonsumsi oleh adiknya. Dan juga karena profesi beliau adalah pedagang nasi uduk dan bubur,
dia sudah pernah secara tidak sengaja juga memasak beras yang mengandung plastik ini. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Langsung saja saya panggilkan Ibu Dewi. Selamat datang, hai Kiki. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah datang. Silakan, hai cantik. Masih muda ya Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Maaf. Oh salah ini. Apa kabar Bu? Silakan Bu, silakan. Nah jadi Ibu, aku ngedudukin bantal sendiri, sampai kaget. Kasian banget orang ini. Ini aku sebenarnya sempat ngobrol sama Ibu Dewi dan dari ceritanya aku sendiri yang sampai kayak kirain ini nih cuman kayak, soalnya kan ada yang bilang hoax kan ya? Iya, bener-bener ada yang bilang hoax, ada bilang juga kan kalau ya gimana ya di Indonesia itu kadang-kadang bingungnya adalah kalau ada berita muncul ada bilang yang itu hoax atau enggak pengalihan isu dan segala macam. Tapi ternyata ada orang yang langsung menemui hal itu. Nah benar. Jadi mungkin Ibu Dewi boleh sedikit ceritain kronologisnya, awalnya Ibu tahu itu beras plastik dari mana Bu? Iya. Sebelumnya kan emang saya udah nonton ada berita lah ya mengenai beras plastik dari Cina. Dan ketika adik saya melaporkan pada saat tanggal 17 Mei dia masak ya, proses masak emang katanya udah mulai beda. Saya belum ngeh karena emang saya posisinya belum di rumah lah. Dan setelah sejam dia makan, dia ini lagi telepon saya, kok getir ya rasanya, kok kena perut nggak enak ya, ke tenggorokan apa lagi. Nah terus apa kebanyakan air, tapi sepertinya masak nasi ini airnya seperti normal biasanya, kenapa kok agak lembek kata dia, tapi berasnya neretes. Oke kata saya, tunggu saya pulang. Minggu sore saya pulang, tapi saya belum sempat ke warung. Pas ke warung itu jam 4 subuh hari Senin tanggal 18 tepatnya, ketika kita mau dagang lagi kan. Seperti biasa masak bubur sejam, biasanya udah selesai, udah halus. Ini nggak halus-halus. Nah akhirnya kita tambah air lagi kan, kita proses masak. Masih dipikir kurang air. Iya betul. Akhirnya kita tambah jamnya lagi kan, hampir 2 jam. Kok masih kayak gini ya? Udah deh gagal nih, kita ganti yang baru nih, yang kedua masak. Udah, yang kedua masak tuh hasil tetap kayak begini. Udah kita lihat nih hasil masak nasi uduk, benar berasnya lembek, tapi tetap rasanya tuh neretes dan getir. Tunggu sebentar, kayak gini tuh gimana? Kalau bubur itu kan biasanya lembut banget ya. Dia tuh jadi bulirannya mengembang, tapi dia tuh nggak menyatu dengan air, nggak lembut. Jadi kelihatan kayak ada butir-butirannya masih Iya, kelihatan. tapi emang membesar aja bulirannya itu. Nah itu kalau gambar itu sebelah yang ada pakai sendok itu buburnya yang sudah. Nah iya, nah itu tuh ada yang buliran yang belum itu tuh yang warna putih iya, yang kayak garis itu ya Bu ya. Iya betul, kayak seperti. Tapi kalau dimakan sama kayak makan bubur biasa nggak sih Bu? Enggak, apa beda? Beda. Rasanya itu dia bilang tadi rasanya getir seperti kehidupan lo ya Wen ya. Getir ya. Kurang ajar. Des kayak gitu dia ngebalikin temen. Tapi kan kalau udah pakai bumbu, udah pakai macam-macam. Iya kan nggak berasa. Nah itulah yang saya jaga. Saya bilang ini nggak sehat kita jual. Kamu kan udah sakit perut. Kamu udah bilang getir kata saya. Oke, jadi adiknya itu sakit perut kemudian. Iya pas hari Minggu itu. Saya bilang oke, kamu minum obat dulu yang ada. Kan saya nggak di tempat. Terus ponakan anaknya dia juga kan, udah obatin aja dulu yang ada, mudah-mudahan cepet sembuh. Alhamdulillah hari Minggu sore itu dia agak mendingan karena kata saya berasa jangan makan yang itu lagi, ganti yang lain. Oke. Nah itu kalau boleh tahu beli berasnya itu di tempat seperti biasa atau tempat yang berbeda? Iya, saya langganan dengan penjual itu hampir 1 tahun. Dan selama ini nggak ada masalah Gak ya? pernah, Selama ini nggak ada masalah. Oke, Ibu saya boleh tahu nggak ini kejadiannya berapa saat yang lalu kira-kira? Kurang lebih seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Iya. Dan sekarang Ibu udah pernah coba beli beras di tempat yang sama belum? Belum belanja lagi ya. Belum jualan lagi kata Ibu. Belanja. Ibu belum jualan lagi? Belum dagang lagi. Tapi satu hal ya Wendy yang aku salut dari Ibu ini, karena Ibu ini ketika berasnya yang pertama kali gagal, dia buang, yang kedua gagal, dia memutuskan untuk tidak mau jualan. Karena ada kan orang yang bikin, udahlah udah telanjur dibikin, sayang lah gitu. Dan orang juga pasti nggak ngeh lah dan segala macem. Karena nah, Ibu kan jatuhnya rugi ke Ibu nih. Ya betul. Tapi saya lebih memperhatikan kondisi anak-anak sekolah langganan saya. Bagaimana kalau mereka mencicipi atau makan makanan yang seperti ini kan gak sehat. Iya. Orang Nanti dewasa kasihan. aja sakit ya. Betul. Kan kasihan.
kita udah menjaga konsumen. Saya kan masak tanpa MSG. Itu yang nomor 1. Ibu aja sudah berusaha menjaga kualitas makanannya biar sehat, tapi mau masak nggak pakai MSG kayak nggak pakai apa kayak, tapi kalau emang berasnya dasar ada plastiknya tetap aja nggak sehat kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tadinya sebenarnya Ibu Dewi ini tidak mau melaporkan. Bahkan suaminya sempat bilang udah balikin aja ke pedagangnya biar urusannya nggak usah panjang. Tapi Ibu Dewi merasa punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa. Tapi sekarang saya ingin memberitahu seperti apa sih sebenarnya perbedaan beras plastik dan asli. Ini dia. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang pasti dibutuhkan setiap harinya. Dengan maraknya berita peredaran beras palsu, sebaiknya para pemirsa waspada. Kadangkala, para pedagang melakukan tindakan curang dengan mencampur beras ini dengan beras asli sehingga tidak mencurigakan. Lantas, bagaimana cara pemirsa membedakan beras yang dibelinya asli atau palsu? Agar tak tertipu, pemirsa harus bisa membedakan beras ini dengan yang asli. Para pakar mengatakan kalau beras palsu dan beras asli tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Secara kasat mata, dari segi tekstur maupun dari bentuk biji beras juga terlihat. Beras plastik akan tetap keras meski sudah dimasak dan tidak mudah dicerna. Beras ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia. Aromanya pun cukup sangit dan menyebarkan bau zat kimia yang cukup menyengat. Pokoknya tidak harum seperti beras kebanyakan. Beras palsu akan lebih ketahuan ketika dilakukan pencucian, yakni akan mengambang dan tak tenggelam seperti beras pada umumnya. Setelah ditanak atau dimasak, beras palsu lebih identik keras, tidak lembut seperti beras asli. Nah, kalau untuk rasa, beras palsu akan terasa lebih tawar, beda dengan beras asli yang gurih dan pulen karena kaya akan karbohidrat dan glukosa. Jadi, bagaimana pemirsa? Semoga tidak tertipu dengan beras palsu ya. Itu dia tadi ya, kita udah lihat ciri-cirinya. Sebenarnya gini, kalau tadi kita lihat di tayangan karena dibandingin sebelah-sebelahan kita gampang untuk membedakannya. Tapi bagaimana kalau kita belinya tuh nggak ada perbandingannya? Ya, artinya kalau udah di pasar kan balik lagi sebenarnya mungkin itu pekerjaan oknum. Artinya kalau misalkan beras palsunya, beras plastiknya dapat sekitar 2 kantong, 3 kantong, tinggal diaduk aja dengan beras yang bagus juga kan kita nggak bisa membedakan. Itu yang terjadi sama Ibu Dewi. Iya. Ngambang nggak pas Ibu cuci? Nggak kelihatan. Nggak ngambang seperti kata Wendy. Oke. Ini pertanyaannya, ini beras pakai pelampung ngambang ya? Bingung jadinya. Nggak, soalnya kan tadi dibilang beras plastik ngambang. Tapi aku tanya sama Ibu, jadi pas Ibu cuci nggak ada yang ngambang-ngambang? Enggak, biasa aja. Kita nggak curiga dari situ. Oke. Baiklah pemirsa, jadi gimana ya cara kita ngebedainnya? Tenang, nanti saya akan panggil ahlinya. Beliau adalah seorang dokter gizi ya. Dan satu hal yang paling menyenangkan karena dokternya ganteng banget, ya ampun, lumayan buat cuci mata pagi-pagi Ibu. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas sana bahas ini. Aduh.